metode ceramah? Metode ceramah adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara menyampaikan materi atau informasi dari guru kepada peserta didik secara lisan, dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami dan mengerti materi yang diajarkan. Dalam metode ceramah, guru bertindak sebagai pusat informasi yang memberikan penjelasan kepada siswanya. Kelebihan metode ceramah, yang pertama, untuk menyampaikan banyak informasi. Guru dapat menyampaikan materi secara langsung kepada banyak siswa dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, menghemat waktu. Metode ini memungkinkan penyampaian materi dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan metode lain yang lebih interaktif. Yang ketiga, cocok untuk materi teoretis. Sangat efektif untuk menyampaikan konsep-konsep teoretis yang membutuhkan penjelasan panjang. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berbicara guru. Memulai ceramah, guru dapat mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum dan menyampaikan ide-ide secara sistematis. Kekurangan metode ceramah, yang pertama, monoton dan membosankan karena sifatnya yang lebih banyak mengandalkan pidato atau penyampaian satu arah. Siswa bisa merasa bosan dan kurang terlibat aktif. Yang kedua, kurangnya interaksi, siswa lebih pasif karena mereka hanya mendengarkan tanpa banyak kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi. Yang ketiga, tidak memenuhi gaya belajar semua siswa. Tidak semua siswa cocok dengan metode ceramah, terutama bagi mereka yang lebih suka belajar secara visual atau praktik. Yang keempat, kesulitan dalam menilai pemahaman siswa. Guru mungkin kesulitan mengetahui sejauh mana siswa memahami materi selama ceramah berlangsung. Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode ceramah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, persiapan materi. Sebelum mengadakan ceramah, guru harus menyiapkan materi yang akan disampaikan, misalnya mengenai topik agama Islam yang ingin dijelaskan seperti tauhid, ibadah, atau akhlak. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Guru harus menetapkan tujuan yang jelas dari ceramah tersebut, misalnya agar siswa memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan tema yang dibahas. Yang ketiga, menyusun struktur ceramah. Materi yang disampaikan harus terstruktur dengan baik. Biasanya ceramah dimulai dengan pengantaran, kemudian penjelasan materi utama, dan diakhiri dengan kesimpulan. Keempat, menyampaikan ceramah. Guru memberikan ceramah dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kelima, memberikan ruang untuk tanya jawab. Meskipun ceramah adalah metode satu arah, guru bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya setelah ceramah selesai agar siswa bisa lebih memahami materi. Yang keenam, evaluasi dan refleksi. Setelah ceramah, guru dapat memberikan tugas atau pertanyaan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulainya pembelajaran kita hari ini, sebaiknya mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa hari ini? Tidak tahu. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu rukun Islam yang kedua itu apa? Saya. Oke, apa? Sholat. Betul. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Ada yang tahu sholat ada berapa waktu? Saya. Berapa? 5. Sebutkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Betul sekali. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang sholat. Ada yang tahu apa pengertian sholat? Tidak tahu. Oke, karena tidak ada yang tahu apa pengertian sholat, Ibu akan jelaskan kepada kalian. Pengertian sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk penghambaan dan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Salat dilaksanakan dengan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu
mulai dari takbiratul ihram hingga salam penutupan yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat tidak hanya sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan hati, memperkuat hubungan dengan Allah, dan mengingat umat muslim akan tanggung jawab serta kesadaran diri dalam menjalani kehidupan. Sebelumnya, ada yang tahu mengapa sholat merupakan ibadah yang wajib? Tidak tahu. Karena merupakan perintah langsung dari Allah dalam Al-Quran dan hadis. Serta termasuk dalam rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Sholat berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, dan sebagai bukti ketakwaan serta ketaatan kepadanya. Adapun rukun-rukun sholat, rukun-rukun sholat ada 13. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, meniatkan dalam hati untuk sholat. Ketiga, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat. Keempat, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ruku dan tumanina. Arti tumanina itu berhenti sebentar dan tenang. I'tidal, berdiri tegak setelah ruku. Sujud, menyentuh dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung kaki ke lantai. Dan duduk di antara dua sujud. Duduk sejenak di antara dua sujud. Sujud kedua, sujud lagi seperti sujud pertama. Tasyahud atau duduk tahiyat, duduk untuk membaca doa tahiyat. Salam, mengucapkan salam, dan untuk mengakhiri sholat, dan tertib. Jadi itu rukun-rukun sholat. Dan selanjutnya waktu-waktu sholat fardu. Ada yang tahu kapan saja waktu sholat? Tidak tahu. Oke, Ibu akan sebutkan waktu-waktu sholat fardu. Yang pertama, subuh, dari terbit fajar hingga matahari terbit. Zuhur, dari setelah matahari tergelincir hingga sekitar waktu asar. Asar, dari selesai zuhur hingga matahari terbenam. Maghrib, dari matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah di langit. Isya, dari hilangnya cahaya merah hingga tengah malam. Itu waktu-waktu sholat fardu. Dan dalam sholat kita harus bisa menjaga khusyuk. Dalam sholat penting karena memperdalam hubungan dengan Allah, meningkatkan ketakwaan, dan memberikan ketenangan batin. Salat yang khusyuk mempengaruhi kehidupan dan membentuk akhlak yang lebih baik, mengurangi stres, meningkatkan disiplin waktu, serta menjaga kedamaian hati. Salat menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang. Nah, jadi itulah seputaran tentang salat. Mengerti anak-anak? Mengerti. Anak-anak, ingatlah bahwa salat adalah tiang agama. Tanpa sholat agama, kita tidak akan tegak dengan sempurna. Sholat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Memohon petunjuknya, mendapatkan ketenangan hati. Dengan menjaga sholat, kita menunjukkan ketaatan dan cinta kita kepada Allah. Iya, sholat akan menjadi cahaya dalam hidup kita, mengarahkan kita menuju kebaikan dan menghindarkan kita dari keburukan. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena itu adalah investasi terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Tetap istiqomah dan lakukan dengan hati yang khusyuk, karena sholat adalah bekal hidup yang paling berharga. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang sholat dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa salat adalah tiang agama yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu metode hafalan?
Metode hafalan adalah metode pembelajaran yang berfokus pada proses mengingat dan menghafal materi tertentu, seperti ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, hadis, atau materi lainnya yang dianggap penting dalam pendidikan agama Islam. Metode ini melibatkan pengulangan dan latihan berulang untuk mengingat dan menghafal informasi secara akurat. Kelebihan metode hafalan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mengingat. Metode ini efektif untuk meningkatkan daya ingat, terutama dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran, doa, atau hadis yang menjadi dasar ajaran Islam. Yang kedua, membantu menghafal materi secara tepat. Metode ini sangat efektif untuk mempelajari teks yang harus dihafalkan secara tepat, seperti doa-doa dalam sholat atau ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi proses menghafal. Proses menghafal membutuhkan fokus dan konsentrasi tinggi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mental siswa. Kekurangan metode hafalan. Yang pertama, bisa menjadi monoton. Proses menghafal yang dilakukan secara berulang bisa membosankan bagi sebagian siswa, terutama jika tidak diselingi dengan metode pembelajaran yang variatif. Yang kedua, tidak mengembangkan pemahaman. Metode hafalan lebih menekankan pada pengingatan materi tanpa banyak memberikan kesempatan untuk memahami makna atau konteks materi tersebut. Yang ketiga, dapat menyebabkan lupa. Jika tidak sering diulang, hafalan bisa mudah terlupakan, terutama jika tidak disertai dengan penghayatan atau pemahaman yang mendalam. Yang keempat, memerlukan waktu yang lama. Hafalan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama dan ketekunan yang bisa menjadi tantangan bagi sebagian siswa. Langkah-langkah pelaksanaan metode hafalan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pemilihan materi hafalan. Pilih materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, seperti ayat Al-Quran, doa-doa pendek, atau hadis yang relevan. Yang kedua, pengenalan materi. Sebelum memulai hafalan, guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi yang akan dihafal, misalnya arti dan konteks ayat atau doa tersebut. Yang ketiga, pengulangan berkala. Guru meminta siswa untuk mengulang materi hafalan secara berkala, dimulai dengan membaca bersama-sama, kemudian secara individu. Yang keempat, latihan secara bertahap. Siswa diberikan kesempatan untuk menghafal sebagian materi terlebih dahulu, kemudian menambahkannya sedikit demi sedikit agar hafalan lebih mudah diingat. Yang kelima, review dan evaluasi. Setelah waktu tertentu, guru mengevaluasi hafalan siswa dengan cara tanya jawab atau ujian hafalan untuk mengetahui sejauh mana siswa mengingat materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah menghafal. Kita akan menghafal surah Al-Ikhlas. Ada yang tahu surah Al-Ikhlas artinya apa? Saya tahu, Apa itu? kemurnian keesaan Allah. Betul sekali. Oke, sebelum menghafal, Ibu akan menjelaskan arti dan makna surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran yang terdiri dari 4 ayat. Surah ini mengajarkan tentang keesaan Allah dan menjelaskan sifat-sifatnya yang mutlak. Berikut adalah arti dari surah Al-Ikhlas. Surah ini menegaskan bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya, dan dia tidak memiliki keturunan atau asal-usul. Ini adalah deklarasi tentang keesaan dan kesempurnaan Allah, serta menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Makna pentingnya surah Al-Ikhlas ini yaitu menegaskan konsep tauhid atau keesaan Allah, mengajarkan bahwa Allah tidak beranak atau diperanakan, yang menghapuskan segala bentuk penafsiran salah tentang Allah. Allah tidak membutuhkan siapapun,
dan segala sesuatu bergantung padanya. Jadi, surah Al-Ikhlas sangat penting dalam ajaran Islam dan sering dibaca dalam sholat sebagai salah satu bacaan yang menguatkan pemahaman akan keesaan Allah. Nah, jadi itulah arti dan makna surah Al-Ikhlas. Oke, sekarang kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sekarang Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk menghafal surah Al-Ikhlas. Ibu beri waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, apakah sudah hafal semua? Sudah. Oke, Ibu akan panggil satu persatu maju ke depan untuk menyetor hafalan kalian yang Ibu beri waktu tadi. Oke, yang pertama Ahmad Riyad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih Ahmad Riyad, bisa kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya Jahratus Sita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih Jahratus Sita. Oke, semuanya lumayan bagus hafalannya. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah berusaha menghafal sebaik mungkin. Ibu harap kalian harus tetap mengulang hafalannya di rumah agar tidak lupa, ya anak-anak? Ya, oke. Jadi setiap hafalan yang kamu pelajari adalah investasi untuk masa depan kamu. Teruslah berusaha karena setiap ayat yang kamu hafalkan akan membawa berkah dan mendekatkanmu kepada Allah. Baik, Ibu cukupkan hari ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.